Amerika itu adalah negara dengan member kepanduan terbesar di dunia. Di Amerika? Amerika. Dan sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan kedua itu Indonesia. Ini loh, artinya pembaca ke depan kan karena semua siswa di Indonesia wajib berpramuka atau berpandu. Kisah-kisah kepanduan kayak saya kira memang menarik itu untuk dibahas. Kepanduan dikatakan menjadi salah satu agen global peace ya atau perdamaian dunia itu tidak berlebihan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di Buka Buku. Mari membuka dan terus membaca by prisepana.id. Hari ini Buka Buku hadir kembali untuk menemani teman-teman semuanya yang merindukan pembahasan mengenai membaca dan membuka buku. Dan pada kesempatan kali ini hadir di tengah kita seorang dosen muda dari universitas terkemuka di Kota Surakarta. Hari ini beliau akan membedah dan kita akan membincangkan sebuah buku yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Tapi sebelumnya nanti kita akan berkenalan dulu dengan beliau, seorang dosen muda yang sangat produktif di dunia tulis menulis. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Ya, oke. Masnya nanti akan memperkenalkan dirinya sendiri dan juga buku yang dia bawa gitu ya. Oke, jadi di sini tempatnya santai Mas ya. Jadi membaca dan membuka buku itu sangat santai. Ini berarti pakai bahasa gaul ya, nggak apa-apa. Iya, boleh ya. Gaul campur aduk orang popo ya. Nggak masalah. Oke, Mas, namanya Mas siapa, Mas? Saya Muhammad Taufik Hidayat, tapi biasa dipanggil Taufik aja. Taufik, oke. Jadi kita panggil dengan Pak Taufik ya, karena beliau adalah seorang dosen. Jadi kita panggil Pak Taufik seperti. Nah, hari ini jenengan bawa buku apa, Pak Taufik? Ini saya bawa buku karya saya sendiri ya, dari tahun berapa ini? 2018 ya kalau tidak salah. Ini sebuah novel remaja berjudul My First Jamboree. Ini sebuah novel petualangan. My First Jamboree. Oke. Jamboree. Jamboree ya. Yes. Ini spellnya Jamboree gitu ya. Jamboree. Oke. Buku ini ditulis tahun berapa, Mas? Sebenarnya udah ditulis dari tahun berapa sih? Udah lama banget. Mungkin 2012. 2012. Boleh diterbitkan 2018. Berarti ada jangka 6 tahun ya sampai buku itu. Dari draft sampai akhirnya diterbitkan. Jadi buku ini adalah buku yang tersimpan selama 6 tahun dan akhirnya diterbitkan. Sebuah buku yang kalau kita dengar kata-kata jamboree, mungkin ya jambore sama kayak gitu. Ya, bahasa Indonesia jambore. Jambore ya, berarti buat teman-teman yang mantan anggota, kalau jambore itu berarti apa? Jambore itu penggalang. Oh, istilah untuk penggalang gitu ya? Penggalang itu dari SD kelas 5 sampai SMP kelas 3 sebenarnya. Kalau yang SMA? Sudah berjalan penegak. Oh, penegak. Tapi namanya masih jambore kan kalau kumpul-kumpul di penegak saya sudah lupa, tapi pertemuan dari pramuka pertama siaga. Itu namanya pesta siaga. Betul. Penggalang itu namanya jambore. Jambore ya, betul. Terus kalau yang penegak itu apa sih, Raimuna apa ya kalau tidak salah? Raimuna mungkin iya ya, Raimuna ya. Tapi saya juga lupa. Sudah bukan jambore lagi intinya kalau untuk penegak. Oke, jadi teman-teman sekalian yang teman-teman bukan mantan aktivis atau sekarang jadi aktivis kepanduan, baik pramuka atau pandu yang lain, pasti familiar dengan kata-kata jambore gitu, Pak ya. Oke, nah buku ini sebenarnya pengennya diapakan gitu Pak sama panjenengan? Jadi memang awalnya aku itu aktivis pramuka ya. Oh iya, sama kita pramuka. Pramuka, Praja Muda Karana. Ya, dari SD, berarti dari jambore, dari siaga ya. Sama siaga, bisa dibilang dari siaga ya, dari kelas 4 SD. Barung apa dulu ayo? Hah? Barungnya barung apa? Barung apa? Kalau siaga dulu ada istilah barung gitu ya? Barung apa sih, lupa ya, barung biru apa ya? Barung biru, nanti ada nama-nama apa gitu. Kalau regu ingat, regu itu pernah regu singa, regu garuda, sama elang. Iya. Nah, itu nama-nama hewan. Cukup lama dari berkecimpung dari SD
SMP dulu jadi Dewan Penggalang, kemudian SMA juga jadi Dewan Ambalan. Akhirnya dari pengalaman-pengalaman itu muncul sebuah ide gimana kalau dituangkannya dalam bentuk novel. Dalam novel, ya. Tuh. Terus ada satu lagi, dulu itu ada, kalau tahu ya, itu ada film namanya Madagaskar, tahu tidak? Madagaskar yang kartun. Kartun, benar. Itu yang penguinnya itu, itu apa namanya? Penguin penjahat. Penguin jadi penjahat kan yang 4 itu. Iya, bukan penjahat sih sebenarnya, itu apa ya? Ya yang licik aja sih. Madagaskar yang nyanyi. Oke, intinya dulu itu movie gitu ya. Cara sinema itu mengulas Madagaskar itu, terus ternyata itu yang buat skrip film Madagaskar itu belum pernah ke Madagaskar. Oh, jadi atas dasar itu dua ide itu, yang pertama ya ingin menuangkan cerita pramuka, yang kedua ingin menulis sebuah cerita dengan bersetting yang belum pernah dilalui. Nah, ini setting itu di San Diego, Amerika. San Diego, Amerika, padahal panjenengan belum pernah ke sana gitu. Mungkin ya. Nanti. Oke, someday ya. Jadi nanti dari imajinasi penulisan beliau, imajinasi dan riset. Riset yang penulisan beliau, nanti beliau akan ke San Diego di Amerika sana. Oke, terus ini Mas, itu kan berarti semangat karena panjenengan pernah ada berpengalaman di dunia kepramukaan seperti itu, ya. Kepanduan lah seperti itu. Nah, buku ini sebenarnya isinya itu lebih ke arah mana? Apakah bahas pandu atau bahas apa gitu? Oke, jadi buku ini tuh isinya itu ini ya, sebenarnya kalau mungkin yang udah biasa jadi aktivis panduan itu hal yang banyak yang ini ya umum ya di sini ya, common ya di sini. Ada yang mulai di situ akan kemah, kemudian latihan rutin, kemudian ada drama-drama di kemah, itu seperti itu. Drama-drama di kemah. Iya, ini petualang sebenarnya ya. Tapi koncone padha lunga bengi-bengi sing siji turu tinggal. Nah, ya mungkin salah satunya kayak gitu. Di situ, tapi di sini yang jadikan unik ya, ini adalah settingnya di Amerika. Di Amerika. Konteksnya itu namanya Boy Scouting of America. Jadi PSA. Bukan Pramuka Indonesia. Boy Scouting of America. Tapi itu nama asli yang di Amerika. Ya, jadi gerakan kepanduan untuk cowok di Amerika namanya itu? Boy Scouting of America. Kalau cewek girl. Yes, Girl Scouting. Girl Scouting of America. Kan. Nah itu terus ya sebagian ada yang mirip-mirip, sebagian ada yang berbeda. Di situ diceritakan kan, ada hal-hal yang berbeda. Jadi di situ mungkin bagi pembaca dari Indonesia yang baik yang aktivis maupun tidak kan akan menemukan, oh ternyata kalau di Amerika kayak gitu toh, bedanya seperti itu. Tapi ada yang sama, ada yang beda kan, gitu. Terus di situ ya sebagian ya jadi pengetahuan juga kan, kayak misal istilahnya beda, kemudian di situ sistemnya bagaimana, terus sistem ini sistem kepanduannya gitu. Kepanduan, terus jamborenya sistemnya seperti apa lombanya apa saja di situ. Tapi ada dasar dharmanya nggak itu di situ? Ada istilah yang dasar dharma itu saya agak lupa udah lama ya, tapi 10 outlaw kalau tidak. Tapi tetap 10 benar. Tetapi isinya bukan satu ketuhan Taci paparera di besu. Iya. Tapi 10 benar. Tapi 10 ya. Kebetulan 10 ya. Outlaw kalau tidak salah. Tapi kayaknya hampir semua kalau di pandu, kalau saya dulu karena sekolah saya di Muhammadiyah, jadi saya itu pandu HW. Ya oke. HW, yes. Itu juga sama 10 gitu. Ada 10 kayak ya aturan ya, sebuah dharma yang harus dilakukan oleh seorang pandu seperti itu. Benar. Kalau di Amerika juga, tapi itu by riset kan, maksudnya menjenengan sudah ternyata di Amerika disebut browsing gitu ya. Saya kurang tahu karena ini pramuka atau kepanduan itu diawali di UK ya, di Inggris. Inggris mungkin Inggris ya, awalnya itu 10 mungkin di situ, jadi negara-negara lain mengadaptasi 10 tetapi dengan kearifan lokal masing-masing ya. Mungkin ya, tapi belum sejauh itu risetnya. Iya, tapi menarik ini ya, karena buku yang menceritakan ini berarti kan genrenya novel Mas ya? Novel atau novel petualangan. Novel petualangan ya. Itu yang bercerita mengenai pramuka, saya belum pernah melihat, tapi mungkin
bagi para teman-teman yang pernah membaca buku bergenre pramuka, nanti bisa komen di betul. di kolom komentar ya, kalau nanti bisa untuk informasi bagi saya dan teman-teman di sini seperti itu. Nah, yang menurut jadi based on ceritanya sudah di Amerika, terus ceritanya mengenai kepanduan, settingnya Pandu anak usia ya SMP berarti. Oh, ini berarti anak usia SMP ya. Berarti masih anak-anak, berarti udah remaja ya kalau SMP ya, sudah masuk masa remaja ya. Sampai 15 di situ. Nah, coba ceritakan setting yang dibuat oleh Pak Taufik di buku ini, Pak. Setting, jadi setting kisahnya, terusan bagaimana alurnya dan sebagainya seperti itu. Jadi setting tempat, latar, suasana, tokohnya nggak usah, nanti saya juga nggak kenal kan. Ya. Cerita besarnya saja. Ya, ini mungkin di sini udah bisa dilihat di belakang ya. Ini tokoh utamanya namanya John, atau nama aslinya Sujono, tapi kan karena sudah ke Amerika dipanggilnya John. Oh, ini John, ya perubahan nama ya. Kan orang Amerika susah bilang Sujono. Sujono. Nah, itu dia kelas 5 SD, kemudian pindah ke Amerika. Waktu kelas 5 SD dia aktif di pramuka di Penggalang di Indonesia, kemudian dia harus beradaptasi di Boy Scouting of America. Tuh, jadi diawali dari itu, kemudian ada di awal pertama ya tentang bagaimana dia berkenalan dengan pramuka di Amerika dan apa yang sama, apa yang berbeda, bagaimana dia beradaptasi. Setelah itu dia terpilih untuk ikut Jambore. Nah, di situ jadi pengalaman baru bagi dia, dan ya disitulah kisahnya, bahwa maksudnya di Jambore itu ada apa sih? Ada apa sih gitu ya? Saya pikir begini ya, kalau Amerika itu adalah negara dengan member kepanduan terbesar di dunia. Di Amerika? Dan sampai sekarang, dan kedua itu Indonesia. Oh, kenapa Indonesia itu salah satu? Jadi Indonesia adalah negara dengan anggota kepanduan terbesar kedua di dunia. Setelah Amerika. Ya karena kita wajib. Oh iya, di luar satu Amerika itu warganya banyak, wajib gitu ya, buat sekolah-sekolah berarti ya. Tapi di negara lain berarti nggak wajib. Ada yang tidak, ada yang wajib, ada yang tidak. Tapi memang kalau wajib, misalnya sepertinya kalau di India dan Cina itu tidak wajib. Tidak wajib ya? Yang maksudnya kita kan lihat yang penduduknya besar-besar kan. Kalau misal di, saya kurang tahu ya, ini hanya permisalan, misal di Jerman wajib, tapi kan tetap penduduknya berapa kan? Oh iya betul. Kalah dengan Indonesia dan jadi ini Indonesia itu nomor 2. Oh, baru tahu saya ternyata jumlah masyarakat yang ikut pandu di Indonesia banyak banget ya. Nah, karena wajib, jadi kalau saya pikir hampir semua orang Indonesia yang pernah sekolah ya pasti anggota pramuka. Pasti anggota pramuka. Dan yang paling terkenal itu ketika Penggalang SD dan SMP gitu. Jadi paling nggak pernah merasakan persami lah ya. Jadi saya pikir kalau yang ini pembacanya orang Indonesia pasti pengalaman dengan Jambore. Dan nanti akan ketika baca novel ini akan seperti masuk bahwa oh dulu saya Jambore bagaimana sih? Oh ternyata seperti bisa melakukan relasi bahwa oh ada hal yang berbeda ya itu di masing-masing negara gitu ya. Intinya setting konteksnya seperti itu sih, itu berbeda tempat saja. Di situ di bumi perkemahannya di Cleveland itu ya saya cari di peta saja kira-kira yang cocok buat bumi perkemahan cocoknya di mana. Tapi itu nama asli Cleveland. Semua sekolahan di situ juga asli. Oh, nama-nama sekolah yang jenengan masukkan di novel itu juga nama sekolah asli gitu ya? Asli, terus juga mengambil nama-nama tokohnya juga kalau ya yang umum di situ lah nama umum di San Diego di situ. Nggak ada Budi tapi ya di sana ya? Tidak. Adanya Buddy, itu pun nama anjing. Oke, Mas, berarti tapi kalau kita ngobrol ke cerita dulu ya sebelum nanti kita ngobrol ke lebih jauh mengenai kepanduan juga. Kalau klimaks atau puncak cerita yang panjenengan angkat di kisah itu seperti apa? Klimaksnya ya saat sudah di bumi perkemahan itu, kemudian mereka mengalami satu kejadian. Kejadiannya yang jenengan tulis? Kejadiannya ya ini jadi di sini ditulis kan di belakang di sini ya, ditulis di sini. Ini ada
Di tengah kegembiraan Jambore, ia dan 5 peserta Jambore dari sekolah yang berbeda terperangkap di dalam sebuah kuil Aztec kuno. Di tengah hutan sekitar bumi perkemahan, tanpa mereka sadari mereka sedang dijebak oleh seorang pemuja setan. Nah, nah ini horor juga. Genrenya misteri juga ya? Iya, misteri. Jadi ada dijebak sama pemuja setan. Berarti full novel ini adalah novel fantasi. Iya, fantasi pasti. Nggak maksudnya fantasi ceritanya benar-benar jauh dari realitas gitu ya, dengan adanya pemuja setan, dengan adanya kuil Aztec gitu kan? Iya, ya bisa dikatakan seperti itu, tetapi tetap apa ya namanya sesuai dengan logika lah. Tapi kalau ngomong ke pemuja setan di Amerika dan sebagainya mungkin ya, karena mungkin kalau kita lihat banyak YouTube juga banyak juga ya. Ada by research juga bahwa ada pemuja setan, bagaimana ritualnya juga saya pelajari, kemudian ritualnya jangan pelajari juga. Iya, pelajari juga, bahkan dewanya siapa juga saya pelajari. Baphomet. Bukan dewa yang saya lupa namanya siapa ya. Dewa Baphomet. Tidak salah. Oh, iya adalah. Nanti cari di Google. Ada mungkin nama dewa yang disembah di sini, dewa atau setannya lah. Setannya itu ada. Semuanya mencari, dan itu jadi keasikan ya, keseruan sendiri bahwa untuk ya karena memang konsep awalnya saya ingin mengikuti penulis Madagaskar itu kan, bahwa kita bisa membuat sebuah cerita yang benar-benar real, masuk akal, tetapi benar-benar hanya dari jarak jauh. Jarak jauh, iya. Dari kita melihat ini ya, wawasan yang lebih dari atas untuk melihat. Mungkin ini tapi versi sederhananya ya, saya tidak mungkin juga mengklaim apa sebagus Madagaskar, tidak. Tapi paling tidak pengalaman panjenengan untuk menulis by research itu dan tidak banyak kan mengangkat sebuah tema kepanduan loh, itu sangat jarang loh. Nah, untuk yang ini saya pernah menulis artikel ilmiah juga, jadi dengan mahasiswa itu tentang ini, jadi apa namanya jadi ini novel ini jadi artikel. Jadi artikel dibedah, diteliti, dan memang dari literatur review hampir tidak ada satu apa dua itu dari artikel di seluruh dunia yang membahas tentang kepanduan. Ya, yang novel ada tentang kepanduan itu sangat jarang ya. Hampir tidak ada. Kalau artikel ilmiah sendiri bahkan tidak ada. Jadi kayak ini pendekatan menarik ini buat teman-teman sekalian yang mungkin suka menulis gitu ya, dan dulu pernah punya pengalaman kepanduan. Ini bisa jadi pijakan ya, bahwa ini loh artinya pembaca ke depan kan, karena semua siswa di Indonesia wajib berpramuka atau berpandu, kisah-kisah kepanduan kayak saya kira memang menarik itu untuk dibahas. Ya, kalau saya sendiri sebagai aktivis kepanduan ya pasti akan mengatakan menarik dan penting. Kenapa? Karena tidak hanya kepanduan sendiri, atau kalau kita yang resmi pramuka ya namanya itu kan, sekarang sudah ada HW dan mungkin ada kepanduan lain ya. Itu tidak hanya bersifat nasional tapi juga internasional. Artinya kita tahu ada Jambore dunia ya. Dan negara mana sih yang tidak punya kepanduan? Hampir tidak ada. Semua negara punya kepanduan. Itu jadi mungkin itu salah satu organisasi terbesar di dunia. Pandu ya? Iya. Itu jadi, dan itu yang menyatukan dunia juga. Jadi kepanduan dikatakan menjadi salah satu agen global peace ya, atau perdamaian dunia itu tidak berlebihan. Karena memang mereka memiliki anggota di seluruh dunia di seluruh dunia. Yang kedua, semangat mereka adalah persahabatan. Walaupun kadang ada lomba-lomba kompetisi, tetapi sebenarnya mengedepankan persahabatan, kemudian pertukaran budaya, gitu kan. Dan di situ walaupun kita ada, misalnya di Indonesia sendiri sebagai negara yang religius, ada nilai-nilai Islami terutama. Terus misal di China atau di mana yang dia tidak mengedepankan nilai agama itu kan, tetapi tetap jalan juga, dan ketika Jambore dunia ya nyambung juga ya. Jadi itu sebagai agen perdamaian dunia. Menarik sekali ya pramuka itu sebenarnya ya. Persahabatan ya. Sangat masuk akal ya, bukan berlebihan. Iya, ini menarik banget sih, karena saya juga dulu mantan aktivis kepanduan dari SMP, SMA juga, walaupun di SMA sempat menjadi dua ya. Kalau di daerah saya tetap aktif di pramuka di Dewan Kerja Ranting ya, kalau yang kecamatan ya juga beberapa ikut-ikut apa namanya
saka-saka gitu kan. Kalau di kita kan banyak banget saka-saka gitu kan. Kalau di sekolah di Muhammadiyah saya juga ikut HW gitu. Jadi ketika itu juga punya pertarungan, bukan pertarungan ideologi ya karena sama-sama pandu jadi jalan aja gitu kan, nggak ada masalah seperti itu. Nah tapi kita masuk ke novel ini lagi mas. Akhir cerita atau ini aja alur cerita yang jenengan bangun itu dari nggak ada konflik terus muncul konflik terus ada klimaks terus akhirnya konflik itu mereda, itu seperti apa mas? Ya tadi John-nya ngapain? Diawali dari pengenalan tokoh utama si John ini kan. Jono ya, tapi di John. Sujono ini kemudian dia masuk ke dunia pramuka di Amerika, Boy Scouting of Amerika. Kemudian dia sudah mulai terus dia persami, akhirnya terpilih untuk mengikuti Jambore Amerika. Karena di situ seleksi kan? Iya, seleksi semua. Seleksi. Satu sekolah paling berapa yang berangkat Jambore? Ya, satu regu ceritanya. Satu regu, kadang satu regu. Apalagi kalau Jambore nasional, satu sekolah paling satu untuk mewakili itu kabupatennya. Negara bagian ya, berarti ya macam. Iya, Amerika bukan. Kota mungkin. Kabupaten lah kalau di ini, kalau di Indonesia lah ya. Nah itu kemudian di situ ternyata konflik klimaksnya di situ karena ternyata terjebak. Terjebak itu karena mereka kemana? Ke hutan. Oh berarti mereka ya, pergi karena ke hutan? memang mereka di bumi perkemahannya di hutan. Salah jalan atau? Ya apa detailnya salah jalan macam seperti itu. Terus akhirnya terjebak di tempat pemujaan setan itu. Ternyata terus terjebak di tempat pemujaan setan itu. Dan tapi akhirnya ya konflik menurun gitu kan. Dan ini mereka kan anak pramuka. Terus mereka terjebak di sebuah situasi di mana itu membahayakan dirinya. Nilai-nilai kan pasti karena ini novelnya based on-nya pramuka. Nilai-nilai apa sih yang bukan nilai ya? Oh, aku ini pramuka loh. Ketika terjebak seperti ini, aku harus kayak gini nih, kan ada toh? Oh iya benar-benar. Apa sih namanya? Oh, aku ki di hutan gelap, nggak punya korek. Oh, pramuka saya pernah diajari untuk membuat api tanpa korek. Nah, itu ada nggak yang jenengan selipkan di? Pas mereka mendapat konflik itu survival skill ya. Betul, survival skill. Iya ada. Sebenarnya di yang tadi saya sudah bahas artikel itu kan yang kita judulnya nilai-nilai pramuka. Nilai pramuka di novel Jambore ya, basisnya tapi Dasa Dharma. Jadi nilai pramuka Indonesia yang ada di sini dengan di sini ada nilai positif ada negatif, jadi ada yang kebalikannya. Paling contoh misal paling sederhana kita di Dasa Dharma ke-10 Taci Papa Rera Hedi Besu, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu kan berarti suci dalam perkataan. Di sini ternyata ada anggota yang berkata kasar misalnya, itu dianggap negatif. Oh, dianggap tidak sesuai dengan dharma itu ya. Nah, nilai survival skillnya ada ya pasti ya, namanya di hutan di situ kan. Mulai dari bagaimana mencari air, ya itu. kemudian menemukan arah. Itu pasti ada. Kemudian bagaimana kalau di tempat gelap? Oh iya, saya makanan. Saya pernah baca kalau di novel itu kan juga ini ya. Mereka di hutan terus melihat apa namanya? Pohon. Terus mereka pengen lihat arah untuk melihat arah timur. Oh, pohon ini ada lumutnya dan tidak ada lumutnya, ada kan? Ada di situ. Mungkin ada. Ada, saya yang edit kok. Ada. Saya yang edit kok. Tapi semacam itu ada. Intinya ada dalam menemukan arah itu ada yang menggunakan apa? Ranting. Menggunakan pohon. Di situ ada lah. Itu jelas sudah nilai apa namanya satu hal yang biasa di pramuka. Tapi karena dia mereka penggalang sebenarnya ya bisa dibilang masih basic sekali ya ini apa survival skillnya ini kan ya realitanya memang seperti itu kan, sekalipun kita apa dewan penggalang lah atau ketua regu di sebuah pramuka SD SMP ya apa sih yang kita ekspektasikan dari anak SD kalau sini SMP ya iya seperti itu kan ya ala kadarnya lah. Berapa lagi ini di Amerika ya mungkin di atas, maksudnya kemampuan survivalnya ya lebih bagus orang Indonesia lah. Iya karena secara logika di Indonesia masih banyak hutan. Gitu. Hidup mereka mungkin ada di desa-desa gitu ya. Contoh misal kompor, kalau orang Indonesia kan masih sangat umum kita menggunakan kayu kan, tapi di Amerika ya gas. Paling tidak gas ya. Gas untuk yang camping-camping gitu ya. Gitu. Jadi
kedekatan alam orang Indonesia dengan Amerika ya jelas lebih dekat orang Indonesia. Seperti itu. Maksudnya nilai survival skill-nya ya lebih bagus orang Indonesia karena itu sudah alamiah. Iya, tapi menarik banget sih karena akhirnya mungkin kita punya alternatif belajar belajar kepanduan by novel ya, mungkin ya di luar di anak-anak yang mereka males ikut pramuka kan banyak juga ya, bolos-bolos dan sebagainya. Kenapa males? Aku nggak mau belajar kayak gini apaan itu gitu kan, itu kan juga menjadi masalah juga kan. Jadi pendekatan menggunakan novel untuk menceritakan pramuka, bahkan mungkin di dalamnya ada nilai-nilai yang luhur pasti ya, dan juga mungkin ada kayak tadi ada survival skill, itu kan menarik sekali. Bagaimana sih bertahan di hutan, bagaimana sih mencari air, tadi itu juga penting sekali. Jadi teman-teman sekalian, menarik sekali sih untuk membaca buku Jambore ini. Itu tuh, ini berapa halaman ini Mas? Kayaknya ini pendek ya? Ini hanya berapa sih? 60 halaman. 60 halaman. Ya 60 halaman. Pendek. Artinya untuk anak-anak remaja itu sangat ini ya. Iya. Worth it banget untuk dibaca lah ya. Cocok nggak perlu nenteng buku tebel-tebel kemana-mana gitu ya. Ya. Ini kalau rajin dibaca sehari udah selesai. Iya. Iya. Tapi menarik pendekatan menggunakan pramuka sebagai ininya. Kita ke ininya Mas, ke artikel ilmiah tadi. Akhirnya ini kan sangat jarang ya ada buku dijadikan sebagai artikel ilmiah, kecuali itu novel-novel besar yang mungkin dijadikan sebagai bahan skripsi ya, kan banyak itu skripsi, tapi juga banyak yang tidak jadi artikel ilmiah, hanya mandek deskripsi saja gitu. Apa yang memotivasi panjenengan? Panjenengan juga dosen kan, artinya punya pendekatan-pendekatan sifatnya ilmiah gitu. Apa yang menyebabkan panjenengan ingin ini buku diartikelin gitu, dijadikan artikel? Ya, yang pasti sebenarnya seperti ini ya. Kalau ada pertanyaan, kenapa sih harus diteliti kan? Itu juga yang menulis diri sendiri. Kan? Agak yang meneliti jenengan atau mahasiswa? Oh, mahasiswa ya. Mahasiswa. Satu seperti ini. Jadi dalam penulisan karya sastra dan juga ilmiah itu berbeda pendekatannya. Sekalipun ini dalam menulis sastra ini atau novel ini saya sendiri, itu kan dalam suasana dan pikiran yang berbeda. Ya. Kita lebih terbuka, kemudian imajinatif dan sebagainya tanpa ada tendensi apapun kan. Dan banyak juga untuk unsur keindahan lah, estetika. Gitu. Jadi sebuah hal yang berbeda kan. Itu terus ada pertanyaan, apakah buku ini sudah sesuai dengan pramuka? Ya, itu menarik. Saya lupa siapa yang bertanya seperti itu kan. Nah itu jadi dasar, terus jadi sebuah masalah karena pun kalau memang tadi ada sebuah tujuan dari novel ini untuk menarik remaja atau anak-anak untuk aktif di kepanduan. Kan juga patut dipertanyakan apakah isinya memang sesuai dengan kepanduan dunia atau Indonesia kan. Itu jadi perlu diadakan kajian yang ilmiah. Apakah ini benar-benar sudah mencerminkan panduan atau tidak, dan ternyata memang ada yang maksudnya ini karena basisnya Dasar Dharma ya, itu ada yang sudah sesuai, ada yang tidak sesuai, seperti itu. Tapi pun tidak sesuai bukan berarti mengajarkan sebuah kejelekan, namanya novel kan tidak sesuai berarti malah jadi sebuah pelajaran untuk menghindari itu. Iya, menarik karena based on, artinya sudah jadi artikel ilmiah dan artikel itu dipublikasikan pastikan ya, sudah dipublikasikan. Artinya novel ini memiliki, artinya kita membaca novel dan membaca artikel penelitian kan punya pendekatan yang berbeda. Tapi sebuah novel dengan inti cerita, kisah estetis, dan dia bersifat imajinatif, akhirnya diilmiahkan. Ternyata kita bisa belajar mengenai kehidupan, mengenai kepramukaan, mengenai kepanduan dari buku Jambore, the first Jambore. My first Jambore. Jambore, sebuah novel petualangan. Oke. Mungkin Mas Taufik bisa ngasih pesan-pesan untuk para pemirsa YouTube di seluruh dunia. Apa ya pemirsa YouTube? Teman-teman. Iya, teman-teman. Apa pesan apa? Pesan untuk kenapa mau membaca buku ini atau kenapa? Jenengan rekomendasikan buku ini untuk dibaca seperti itu. Ya, rekomendasinya ya pasti ya penulisnya saya sendiri. Jadi harus ya, sifatnya wajib untuk membaca. Kenapa ya? Promo namanya. Promo ya. Di sini yang pasti satu ya, tadi walaupun
teman-teman itu aktivis banget ya, ataupun aktivis biasa, yang pasti hampir semua orang Indonesia yang pernah sekolah pasti pernah ikut pramuka. Ikut pramuka, ya. Tuh, jadi buku ini tidak akan menggambarkan sesuatu yang benar-benar abstrak di kehidupan teman-teman kok. Itu akan banyak yang relate ya. Yang kedua, di sini dia pramuka di belahan dunia lain ya, di Amerika. Jadi kalau akan menemukan banyak hal yang berbeda yang pastinya menarik. Dan terakhir di sini ada horornya ya. Misteri. Horornya. Jadi bagi yang suka nih dengan horor-horor, wajib banget untuk nonton. Nonton. Ini berharap jadi film nanti ya. Udah pengen nonton. Nah, iya mungkin bisa jadi film juga. Mungkin ya, Petualangan Sherina seri kedua. Ditawarkan di produser Amerika ya. Atau Amerika. Buat film-film pendek gitu ya, karena menarik sekali karena film berbasis kepanduan kayaknya memang belum banyak ya. Belum banyak. Jarang sekali. Masih jarang sekali. Dan buat teman-teman sekalian yang ingin membaca novel ini, nanti bisa kontak langsung dengan Pak Muhammad Taufik Hidayat ini. Beliau sekarang hari ini mengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi jika pendengar sekalian ada menjadi salah satu mahasiswa di UMS, nanti bisa langsung hubungi Pak Taufik di kantor PG Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi beliau adalah seorang dosen PGSD di UMS. Selain beliau juga adalah seorang peneliti yang tadi menghasilkan artikel ilmiah, beliau juga menghasilkan sebuah novel, sebuah cerita, sebuah kisah yang menurut saya jarang seorang dosen dengan basis ilmiah dia mau menulis sebuah karya sastra. Jadi buat teman-teman sekalian yang ingin membaca, bisa langsung hubungi dengan Pak Taufik, dan nanti akan kita kasih nomornya di deskripsi ya untuk teman-teman sekalian yang mau membacanya. Oke, untuk kalimat terakhir untuk pemirsa apa Mas Taufik? Kalimat di luar ya, mungkin memberikan semangat motivasi membaca dan menulis untuk semua orang yang mendengarkan perbincangan kita. Ya, apa ya? Ya, untuk teman-teman, karena nonton channel ini di sini kan isinya tentang bedah buku ya. Perbukuan. Ya, buku itu sebagai jendela ilmu ya, jendela dunia itu, jadi tetap rajin baca buku saja. Mungkin dari salah satu buku yang teman-teman baca itu bisa jadi salah satu hal yang untuk memotivasi atau menginspirasi teman-teman berbuat sesuatu yang besar. Betul. Siapa tahu. Jadi tetap membaca. Oke, siap. Terima kasih Mas Taufik sudah hadir di sama-sama perbincangan di buku bukabuku.id ini. Semoga tetap produktif dalam menulis dan juga tetap membaca buku pastinya, karena panjenengan seorang peneliti harus terus membaca. Baik teman-teman sekalian, terima kasih untuk hari ini. Semoga tetap membuka dan membaca buku, dan jangan lupa juga boleh untuk membuka link-link sebelumnya yang tentunya ada sayanya juga sebagai host yang paling keren di bukabuku.id ini. Dan kami dari bukabuku.id juga memberikan layanan penerbitan dari prisepena.id. Bagi teman-teman sekalian yang ingin menerbitkan buku atau juga berbincang mengenai buku, dapat menghubungi kami di deskripsi. Terima kasih dari kami, dan tetap membuka dan membaca buku. Terima kasih.